Bahkan sebenarnya penerimaan masyarakat terhadap Yesus pun kan on off. On off itu karena Yesus melakukan mujizat. Orang-orang ikut, dikasih makan. 5.000 peristiwa memecahkan roti, 5.000 orang makan. Tapi setelah itu Yesus men-challenge orang-orang. Kamu ikut aku karena kamu makan. Kamu ikut aku karena mujizat. Terus Yesus memberikan sebuah berita yang keras sekali. Dia bilang, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus sangkal diri dan pikul salib. Which means, kamu harus siap menderita. Karena namaku, kamu menderita nanti. Aku masih nggak paham kenapa kalau ikut aku menderita. Karena ajaran Yesus, bukankah ajarannya membebaskan? Ajaran Yesus menentang ajaran agamawi para ahli Taurat dan orang Farisi, pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Orang-orang Yahudi waktu itu tuh menekan orang-orang dengan perintah agama, harus memelihara hukum Sabat, harus melakukan ini dan itu supaya kamu itu bisa, oke lah, anggaplah kamu tuh soleh gitu. Kamu harus melakukan ini dan itu, dan Yesus menentang perilaku-perilaku agamawi yang kelihatan di luarnya aja itu. Yesus seringkali mengkritik mereka, kamu tuh seperti kuburan, di luar putih dalamnya tulang. Jadi maksudnya kamu itu munafik, kamu itu melakukan hukum agama tapi kamu tidak melakukannya berdasarkan pertobatan dari dalam diri. Jadi Yesus menentang tradisi lama orang Yahudi gitu ya. Yesus sedang melawan sentimen orang-orang Yahudi yang merasa bahwa Yahudilah yang umat Allah, non-Yahudi tidak. Kamu itu bukan saudara kami. Dia sedang lawan sentimen itu. Jadi Yesus itu sedang melawan kedegilan hati orang-orang Israel waktu itu yang menekankan hukum agama, hukum sunat dan sebagainya. Nah, itu menjadi satu berita inti kekristenan, yaitu pertobatan itu bukan karena kamu melakukan hukum agama, bukan karena kamu memelihara Sabat, bukan karena kamu apa, tapi pertobatan itu dari dalam hati. Yang Yesus munculkan sebagai itu akulah jalan. Jadi kalau kamu mengikut aku, kamu mengalami pertobatan, kamu mengalami perubahan hati. Jadi bukan karena kamu tuh dibenarin karena kamu melakukan hukum, tapi kamu tuh mengalami pertobatan. Pertobatan itulah yang membuat kamu melakukan apa yang jadi keinginan, let's say, anggaplah agama.